Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13-17 yang berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, manusia siapakah yang tidak mempunyai rencana dalam hidupnya? Pasti semua memiliki rencana dalam hidupnya. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai orang yang percaya, ketika mempunyai perencanaan dalam hidup, kita jangan pernah sedikit pun melupakan Tuhan dalam proses perencanaan. Mengapa? Karena hanyalah Tuhan satu-satunya sumber berkat dari setiap perencanaan dalam mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup karena merasa diri mampu menentukan langkah hidupnya. Dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang atau kekayaan yang dimiliki, mereka mengira
bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 2 mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya, sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalan adalah kesombongan. Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimiliki. Padahal ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprediksi. Apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak seorang pun yang tahu. Amsal pasal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan, sementara kita hanya bisa menduga-duga dan mengira. Perencanaan untuk mencapai keberhasilan, bila mengandalkan Tuhan, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Memang benar, untuk mencapai keberhasilan, banyak masalah hidup yang menjadi penghalang, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan suatu masalah melebihi batas kemampuan kita. Yakinlah dan berserulah kepada Tuhan melalui doa. Ketahuilah, kuasa doa mampu memberikan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Marilah kita sebagai orang percaya untuk mencapai keberhasilan yang merupakan tujuan hidup, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jika perencanaanmu melibatkan Tuhan, maka yakinlah, pasti kita akan mencapainya. Kunci penting untuk kita tetap berada dalam rencana Tuhan adalah berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Banyak orang lebih memikirkan tentang hal kehilangan apa yang ia akan alami jikalau mengiring Yesus, dibandingkan mempercayai hal dahsyat dan kemenangan-kemenangan apa yang akan ia raih ketika mengiring Yesus dengan kesungguhan hati. Seseorang akan selalu ragu untuk melangkah dan terus melihat ke belakang, sampai ia berani mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Seseorang tidak akan pernah mengalami kehidupan kekristenan yang dahsyat dan indah, sampai ia memutuskan untuk berkomitmen dalam mengiring Yesus. Kebanyakan orang yang gagal dalam mimpi mereka bukan dari kurangnya kemampuan, tetapi dari kurangnya komitmen dalam menjalani setiap perencanaan yang sudah dibuat. Tuhan pasti menolong setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencananya dan terus berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam segala perencanaan mereka. Komitmen yang kuat akan memantapkan langkah kita dan menjaga fokus dalam memaksimalkan hasil. Jaga komitmen dan teruskan perjuangan. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita dan dalam segala aspek kehidupan kita, dan berkomitmenlah untuk mau mengerjakannya, apapun tantangan yang harus dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada malam hari ini, firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13-17 mengingatkan kita bahwa hidup ini sangat singkat dan rapuh, seperti uap yang sebentar tampak lalu lenyap. Maka setiap perencanaan hidup yang tidak melibatkan Tuhan adalah bentuk kesombongan yang mengabaikan otoritas Tuhan atas kehidupan ini. Kita bisa saja menyusun rencana yang sangat rapi dan logis, namun hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk membuat semuanya terjadi atau tidak terjadi. Oleh sebab itu, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan
bukan hanya sebuah kebiasaan rohani, tetapi merupakan sikap iman yang memuliakan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kita belajar bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari kemampuan manusia semata, melainkan dari penyertaan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup. Dunia menawarkan banyak cara dan strategi untuk meraih keberhasilan, tetapi tanpa Tuhan, semua itu hanyalah fata morgana yang tidak akan memberi ketenangan jiwa. Tuhan ingin agar kita bersandar penuh kepadanya, tidak sekedar menjadikan Tuhan sebagai cadangan di saat rencana gagal, tetapi menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terdepan dalam setiap keputusan dan cita-cita yang kita kejar. Komitmen merupakan pondasi penting dalam mengiring Tuhan dan menjalani rencana hidup. Banyak orang memulai dengan semangat, namun kehilangan arah di tengah jalan karena tidak menjaga komitmen. Komitmen menuntut kita untuk tetap setia, meski rencana kita tidak berjalan semulus yang kita bayangkan. Justru melalui proses dan tantangan dalam perencanaan, kita ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bergantung pada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang melangkah maju dengan iman yang teguh dan hati yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Renungan ini menegaskan bahwa hidup yang melibatkan Tuhan dan dipenuhi dengan komitmen akan membawa kita kepada penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Jangan ragu untuk mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan, baik itu pendidikan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun masa depan. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya, dan Ia tidak pernah salah dalam merancang masa depan anak-anaknya. Mari kita membangun kebiasaan rohani yang sehat dengan terus mencari kehendak Tuhan dalam doa dan firman Tuhan, serta berani melangkah dalam iman dengan tetap menjaga hati yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya melibatkan Engkau dalam setiap rencana dan keputusan hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan lupa bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu. Ajar kami untuk hidup dalam ketundukan dan kesadaran bahwa tanpa Engkau, hidup kami hanyalah seperti uap yang sebentar saja tampak lalu lenyap. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.